Halo semuanya, selamat datang di Melek Politik, sebuah segmen yang bikin kalian lebih aware lagi seputar isu-isu politik, tren politik, dan pastinya pengetahuan seputar politik. Bersama aku Asfaridina, inilah Melek Politik. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa buat klik subscribe, like, dan jangan lupa share ke akun sosial media yang kalian punya ya. Oh ya, Netre juga punya sosial media, Instagram, di @netreid. Puncak Harlah NU atau Nahdlatul Ulama pada 7 Februari lalu di Sidoarjo meninggalkan cerita lain nih teman-teman. Karena walaupun ini merupakan agenda keagamaan, namun hal ini justru dikaitkan dengan ranah politik. Emang boleh ya? Nah, seperti terpantau dari kata kunci Nahdlatul Ulama dan NU, bisa kita lihat dari periode pemantauan 2 hingga 8 Februari 2023, kata kunci ini sudah muncul dan puncaknya pada tanggal 7 Februari. Perbincangan mulai ramai. Karena bertepatan juga dengan Harlah NU digelar. Dan kata kunci tersebut terpantau sudah ditweetkan lebih dari 35,7 ribu akun dan menjangkau sebanyak 270 juta akun loh teman-teman. Topik perayaan 1 abad NU ini didominasi oleh sentimen positif yang jumlahnya mencapai 50,3 ribu tweet atau 43% dari keseluruhan tweet. Warganet memberikan ucapan dan harapan kepada organisasi Islam ini. Tak hanya masyarakat umum, sejumlah tokoh hingga jajaran pemerintahan juga nge-tweet pada hari H perayaan. Peak time pada 7 Februari lalu tersebut mendapatkan total 57.286 tweets per harinya loh. Nah, tweet populer yang masuk yang juga berasal dari kalangan politisi, berasal dari akun resmi Anies Baswedan, hingga musisi Adi MS yang membagikan pengalaman dan kesan positifnya saat mengaransemen sholawat Asyigil. Meski dominasi sentimen positif melingkupi pagelaran Harlah NU ini, namun masih aja selentingan negatif mewarnai jagat sosial media. Top komplain yang dilontarkan warganet adalah keluhan mereka terkait macetnya Sidoarjo. Ini terutama di Twitter, yang sangat parah akibat berlangsungnya acara ini. Tak hanya itu, warganet juga mengeluhkan bahwa berjalan kaki di sekitar area hajatan NU tersebut sangatlah susah karena riuhnya acara pada hari itu. Tak hanya riuh ucapan dan harapan dari warganet terhadap NU, sejumlah tokoh politik juga mendompleng pada puncak Harlah NU ini. Tampak sejumlah nama menjadi sorotan, mulai dari sang ketua panitia acara, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo, hingga Muhaimin Iskandar alias Caimin. Menariknya, sentimen yang diterima sangat beragam juga nih. Beberapa warganet mengunggah tweet bernada positif terhadap hadirnya Prabowo Subianto di puncak Harlah NU tersebut. Ada juga yang bercuit tentang Ganjar yang jadi rebutan dari Harlah PDIP lalu hingga di Harlah NU ini. Dan berharap bahwa hal tersebut akan jadi pertanda baik bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sementara itu, sentimen positif lainnya masuk untuk sang ketua acara, Erick Thohir. Warganet memuji sang Menteri BUMN tersebut karena rangkaian acara Harlah NU berlangsung lancar dan sukses. Tapi nih, namanya juga tokoh politik, pasti aja sentimen negatif ada yang hinggap tanpa permisi. Beberapa warganet malah gagal fokus sama acara Harlah NU, melainkan mereka bilang kalau Erick Thohir ini punya agenda khusus dan merupakan penumpang gelap dalam Harlah NU ini, demi kepentingannya pada Pilpres 2024 mendatang. Sorotan lain adalah sentimen negatif lainnya yang datang adalah selain asal cawe-cawe dalam hajatan NU, Erick juga disorot terkait ketidakfasihannya dalam mengucapkan salam khas NU yang berbahasa Arab. Ya, walaupun ada sedikit yang memberi dukungan dan bilang walaupun belepotan, at least Erick Thohir berani tampil dengan pede seperti tweet dari @pengarang_sajak ini. Berat warganet ini, serba salah jadinya Pak Erick Thohir. Dalam sorotan pemberitaan online, nama Erick Thohir juga ikut ramai diperbincangkan. Bahkan namanya persis di bawah nama Presiden Joko Widodo dan juga Gus Yahya. Memantau dengan kata kunci yang sama, Netre berhasil merangkum sebanyak 2.179 artikel dari 154 portal media pemberitaan yang membicarakan terkait Harlah NU ini. Kayaknya media pemberitaan online lagi kompak nih sama media sosial Twitter.
Soalnya kedua media ini menyoroti bagaimana suksesnya sang Menteri BUMN Erick Thohir dalam menggelar acara Harlah NU. Bahkan salah satu headline berita dengan gamblang bilang kalau Erick dan NU ini justru makin klop. Nah, efek suksesnya Erick Thohir menggelar Harlah NU ini juga munculin narasi-narasi politik di media pemberitaan nih teman-teman. Kedekatan Erick dan NU yang memiliki jemaat sejumlah puluhan ribu dianggap sangat drastis akan menaikkan elektabilitasnya pada kontestasi pemilu mendatang. Seperti kutipan yang berasal dari Muhammad Sobari yang bilang kalau Erick Thohir dinilai sudah mendapatkan dukungan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Menyambung dari statement tersebut, pujian tak henti-henti datang untuk Erick Thohir. Gak cuma dari Nahdilin, tapi juga jajaran menteri lain juga memberikan apresiasinya dan berhasil dikutip oleh sejumlah media. Satu abad NU jadi salah satu momen besar bagi komunitas Islam terbesar di Indonesia. Gak cuma jadi pembicaraan sebagai agenda organisasi keagamaan, tapi topik ini juga diliputi sama isu-isu hingga agenda-agenda politik di dalamnya. Yang mana jadi sorotan, bahkan acara Harlah NU ini juga digadang-gadang jadi agenda mencari masa menuju Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Apakah setuju dengan agenda keagamaan yang didompleng dengan agenda politik bagi sebagian kalangan? Atau menurut kalian ini hanya benar-benar ajang berkumpul untuk merayakan seabad NU? Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar, dan kalau kalian mau coba menganalisa sebuah topik dengan menggunakan Netre Media Monitoring, cobain langsung free trial di monitoring.netre.id ya. Oke, segitu dulu Melek Politik kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah simak dari awal sampai akhir. Aku Asharidina pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.